sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan tekan tanda lonceng biar nggak ketinggalan cerita Nasya. Selamat menonton. Aluka Tentong adalah kesenian asli Nagari Padang Laweh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di nagari itu setiap Jumat ibu-ibu berlatih main Aluka Tentong. Nah, seperti apa sih sejarah Aluka Tentong ini? Tonton cerita Nasya sampai habis ya. Nagari Padang Laweh, desa di kaki Gunung Marapi ini memiliki pemandangan yang keren abis. Selain itu, ada kesenian unik di sini yang masih dimainkan hingga sekarang, yakni Aluka Tentong. Seperti ini cara bermainnya. Suaranya nyaring sekali. Seperti apa sejarah Aluka Tentong ini? Yuk kita dengar. Awal sejarah Aluka Tentong ini berdasarkan dasar pemikiran dari tokoh masyarakat atau nenek mama Nagari Padang Laweh, yaitunya berawal dari ibu-ibu yang melakukan penumbukan padi di halaman rumah gadang atau di depan rengkiang gitu. Jadi terdengar bunyi alu gesekan antara alu dengan laswang batu. Nah, di situ timbul pemikiran orang tua kita dulu atau nenek moyang kita untuk membuat sebuah kesenian yang belum ada untuk perempuan, yang ada baru cuma laki-laki, yaitunya coba dinamakan bunyi-bunyiannya dengan memukulkan alu yang panjangnya lebih kurang 3 meter minimal itu ke batu pipi atau batu pipi yang disandar kepada laswang. Jadi berawal dari situ timbul sebuah kesenian yang akhir wujud dari kesenian itu adalah menjadi sebuah media informasi untuk ada acara beralek atau ada nikah kawin atau acara batagak pengulu atau acara keramaian lainnya. Nah, mungkin itu jadi intisari dari sebuah Aluka Tentong itu adalah media informasi bagi masyarakat Nagari Padang Laweh yang bunyi-bunyiannya itu akan terdengar ke seluruh penjuru nagari. Jadi kalau atau apabila Aluka Tentong ini berbunyi, maka masyarakat akan bertanya, pertanyaannya ada 3. Pertama, anak siapa nan akan kawin atau menikah, siapa tamu nan akan tiba ke nagari, atau siapa nan ke batagak pengulu. Mungkin 3 pertanyaan itu akan muncul. Dan awalnya dulu sebenarnya Aluka Tentong juga dibunyikan untuk nenek mama atau datuk-datuk yang meninggal. Setelah kesepakatan para tokoh masyarakat, karena kita berduka cita, hal itu dihilangkan karena tidak sesuai pada posisinya dalam keadaan berduka. Seluruh alat peralatan yang digunakan untuk kesenian ini adalah dari alam. Pertama kayu, yang kedua batu. Untuk medianya itu sendiri, pertama itu adalah alu yang panjang 3 meter dari kayu, kemudian batu pipih untuk yang dipukulkan oleh alu itu dari batu itu sendiri, kemudian sandaran batu pipih itu adalah laswang untuk menumbuk padi. Jadi yang kami terima dari nenek moyang kami, yaitunya dari zaman batu atau bisa dikatakan zaman prasejarah terlahirnya kesenian Aluka Tentong. Alhamdulillah kami dari pemerintahan nagari dan didukung dan disokong penuh oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, kita ada program namanya pelatihan untuk regenerasi kita. Bahkan di masing-masing jorong itu kita minta kepada ibu-ibu untuk melatih generasinya. Dan sekarang yang sedang giat itu ada 2 jorong Padang Laweh dan jorong Padang Laweh Baru. Itu ada regenerasi di usia-usia yang produktif, contohnya mulai dari usia 20 tahun sampai usia 40 atau 45 tahun itu ada latihannya. Karena kami sebenarnya merasa was-was juga, takut hilangnya kesenian ini tidak terlaksana lagi atau tidak bisa lagi anak-anak nagari kita atau putih bungsu kita memainkan kesenian Aluka Tentong. Alhamdulillah kita dari pemerintah nagari itu ada melakukan regenerasi, melakukan pelatihan yang kita kerjasama dengan ibu-ibu atau senior dari pelaku sejarah Aluka Tentong ini. Wih, begini ternyata cara menjaga Aluka Tentong agar tidak punah. Selain itu, dibutuhkan juga inisiatif kita yang muda untuk ikut belajar memainkan Aluka Tentong.
Sampai jumpa di Tanah Syah. Salam dan siang.